Pada episode 156, kita menyaksikan Luo Feng menggunakan energi spiritualnya yang luar biasa untuk akhirnya mengalahkan Bolan dan berhasil menjadi anggota ruang kosong primordial. Ini menandai awal babak baru dalam anime Swallowed Star. Jadi, apa saja sorotan menarik yang dapat kita nantikan di musim baru ini? Berikut adalah pengantar singkatnya. Pertama, kita akan menyambut kembalinya Hong, yang sekali lagi akan menunjukkan bakat luar biasanya di layar. Luo Feng juga akan kembali ke bumi dan memperoleh sebuah kitab rahasia misterius. Kitab ini akan memungkinkan Luo Feng mengabaikan hukum alam semesta, membentuk ulang gennya, dan membawa gen kehidupannya ke tingkat kesempurnaan. Di musim ini, kekuatan sarang Zerg tingkat abadi juga akan tampil memukau, dan kami berharap tim produksi akan berhasil menghadirkan serangan penghancur dunia dari pasukan Zerg dengan dampak visual yang kuat bagi penonton. Selain itu, Luo Feng akan melakukan perjalanan ke salah satu kelompok bawahan ras manusia. Di sana, kita tidak hanya akan melihat binatang langit lainnya selain binatang bertanduk emas, tetapi juga menyaksikan Luo Feng memperoleh warisan baru, menjadikannya penguasa domain terkuat dalam perusahaan alam semesta virtual, mengungguli yang lain. Seiring dengan meningkatnya posisi Luo Feng di perusahaan alam semesta virtual, ia akhirnya akan menemukan cara untuk menangani bom waktu yang mengancam bumi, sarang Zerg. Untuk membentuk pasukan Zerg yang berjumlah jutaan, Luo Feng akan pergi ke tempat pembuangan sampah antar bintang untuk membeli reruntuhan Zerg. Dalam proses ini, ia akan menghadapi upaya pembunuhan lainnya. Kali ini, para pembunuh mencakup bukan hanya seorang penguasa dunia, tetapi juga seorang tuan tentara abadi. Namun, dengan kekuatan binatang bertanduk emas, Luo Feng dapat menghadapi seorang tuan tentara abadi bahkan saat masih berada di tingkat penguasa dunia. Pada akhirnya, para pembunuh itu akan dipaksa memilih penghancuran diri sebagai upaya putus asa untuk membunuh Luo Feng. Petualangan berbahaya ini menjadi titik balik penting lainnya dalam pertumbuhan kekuatan Luo Feng. Selain itu, baju perang baru Luo Feng, yang telah dinantikan banyak penonton, akan secara resmi debut di musim ini. Baju perang baru ini tidak hanya lebih memukau dalam desain, tetapi juga meningkatkan kehadiran Luo Feng secara keseluruhan, membawanya ke tingkat yang sepenuhnya baru. Apakah kamu juga antusias dengan penampilan baru Luo Feng? Jangan ragu untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar. Kembali ke alur cerita. Seperti yang disebutkan dalam spoiler sebelumnya, setelah menonjol dalam pertempuran kualifikasi dan menjadi anggota ruang kosong primordial, Luo Feng tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk dibimbing oleh mentor tingkat abadi dalam pelatihan jangka panjang, tetapi juga dapat mengambil tugas pelatihan yang lebih berbahaya dan tingkat yang lebih tinggi. Perlu dicatat bahwa tugas pelatihan ini terbatas untuk anggota tingkat alam semesta, itulah sebabnya banyak anggota tingkat alam semesta memilih untuk tetap berada di tingkat ini selama ribuan tahun sebelum menerobos. Luo Feng memiliki rencana yang sama, mengetahui bahwa menyelesaikan tugas-tugas pelatihan ini tidak hanya menghasilkan banyak poin, tetapi juga memberikan peluang untuk menemukan lebih banyak hal. Seperti pengalamannya di Gunung Iblis, tugas-tugas seperti itu telah membawa lonjakan kualitas pada kekuatannya. Oleh karena itu, selama menjalankan tugas pelatihan, bahkan setelah menyelesaikan tujuan misi, Luo Feng tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia bersikeras untuk tetap tinggal di lokasi misi guna terus menjelajahi, dengan harapan menemukan lebih banyak peluang. Sikap gigih Luo Feng dalam eksplorasi ini juga menyebabkan klon klan Moshanya mengalami beberapa kali kematian. Namun, untungnya, sebagai makhluk kehidupan energi, Luo Feng hanya perlu menyediakan sejumlah kecil energi melalui inti asalnya untuk menghidupkannya kembali. Konsumsi ini sangat kecil baginya, memungkinkan Luo Feng untuk terus melakukan eksplorasi petualangannya tanpa hambatan. Namun, kabar yang dibawa oleh Lei Shen sepenuhnya mengganggu rencana Luo Feng. Sebelumnya, apakah kamu memperhatikan perhatian khusus Jiking terhadap pergerakan Hong? Sebenarnya, mereka sudah mengembangkan perasaan satu sama lain. Selama 1 dekade terakhir, Hong telah berlatih bersama gurunya, penguasa dunia waktu Luo, di sebuah planet administratif di negara alam semesta Qianwu. Secara kebetulan, Jiking juga berada di planet itu. Melalui kontak jangka panjang, keduanya secara perlahan mengembangkan hubungan emosional. Namun, Jiking tidak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi pengaruh keluarganya juga sangat besar. Di mata keluarga Jiking, posisi Hong dianggap rendah dan tidak layak untuknya. Akibatnya, keluarga Jiking secara paksa campur tangan dan menghentikan hubungan mereka untuk berkembang. Jika bukan karena Hong dan Lei Shen secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia ini saat sedang minum bersama, Lei Shen mungkin tidak akan pernah mengetahuinya. Meskipun demikian, Hong tidak berniat meminta bantuan Luo Feng. Bagaimanapun, emosi pribadi sering dianggap sebagai masalah kecil dalam perjalanan panjang kultivasi.
Hong jelas tidak ingin membebani Luo Feng dengan masalah pribadinya dan memilih untuk memendam perasaannya dalam-dalam, menanggung beban itu sendirian. Dengan status Luo Feng sebagai anggota ruang kosong primordial dalam perusahaan alam semesta virtual, banyak masalah interpersonal yang merepotkan tidak menjadi tantangan baginya. Dengan beberapa kata saja, ia dapat menyelesaikannya. Sebagai saudara Hong, setelah mengetahui dari Lei Shen bahwa Hong menghadapi kesulitan, Luo Feng merasa berkewajiban untuk membantu dan memutuskan untuk meringankan beban saudaranya. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Luo Feng membuat keputusan penting untuk menerobos ke tingkat penguasa domain. Bagaimanapun, penguasa domain dari perusahaan alam semesta virtual biasanya dikirim ke negara alam semesta masing-masing untuk bertugas sebagai utusan, pejabat tinggi, atau menteri. Sebagai anggota ruang kosong primordial, jika Luo Feng ditunjuk sebagai utusan pengawas di negara alam semesta Qianwu, statusnya akan setara dengan tingkat abadi Marquis, dengan wewenang dan pengaruh yang besar. Hal ini tentu akan menarik perhatian dan memungkinkannya membantu Hong menyelesaikan intervensi dari keluarga Jiqing. Dengan keputusan ini, klon manusia Luo Feng berhasil menerobos ke tingkat penguasa domain dan membentuk inti kehidupannya sendiri. Namun, bagi Luo Feng, pentingnya inti kehidupan ini sangat kecil. Kunci sebenarnya tetap berada pada inti asal yang menopang dunia batinnya. Sama seperti ketika ia menerobos ke tingkat alam semesta, Luo Feng mendapatkan kesempatan untuk langsung meningkatkan tubuhnya ke tingkat 9 penguasa domain. Terobosan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan Luo Feng ke tingkat yang baru, tetapi juga membuka jalan bagi tindakannya selanjutnya di negara alam semesta Qianwu. Ketika berita tentang Luo Feng yang berhasil menerobos ke tingkat penguasa domain menyebar, banyak anggota inti merasa terkejut. Sosok seperti Rong Jun, Wu Ka, dan lainnya mulai membahasnya secara luas, bahkan ada yang menyatakan bahwa keputusan Luo Feng terlalu terburu-buru dan kurang dipertimbangkan dengan matang. Bagaimanapun, Luo Feng baru berlatih selama kurang lebih 200 tahun di bawah bimbingan perusahaan alam semesta virtual, dan dalam tantangan di Jembatan Langit, ia hanya berhasil melewati tingkat ke-7. Jika dibandingkan dengan para penguasa domain yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, kesenjangan itu sangat jelas. Di antara penguasa domain di ruang kosong primordial, Luo Feng tidak diragukan lagi adalah yang terlemah, bahkan yang terlemah dari mereka telah melewati tingkat ke-10 Jembatan Langit. Sebagian besar anggota penguasa domain ini telah bertahan di tingkat tersebut selama puluhan ribu tahun, mengumpulkan pemahaman mendalam tentang hukum sebelum mencapai kekuatan mereka saat ini. Dalam pandangan mereka, Luo Feng yang berambisi mencapai level yang sama hanya dalam beberapa ratus tahun, terutama sebelum pertempuran kualifikasi penguasa domain, adalah sesuatu yang hampir mustahil. Meskipun mereka tidak setuju dengan keputusan Luo Feng, mereka mengagumi keberaniannya. Bagaimanapun, Luo Feng telah melakukan sesuatu yang tidak banyak orang berani lakukan, di mana ia bersedia menantang norma. Namun, berbeda dengan pandangan orang lain, Raja Abadi Zhen Yan memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda. Menurutnya, Luo Feng hampir tidak memiliki lawan di tingkat alam semesta. Dalam kondisi seperti itu, latihannya kurang tekanan yang diperlukan, dan tanpa tekanan, mudah untuk menjadi puas diri. Inti dari kultivasi bukanlah membandingkan kekuatan dengan yang lemah, melainkan mendorong diri sendiri untuk menerobos batas dan memanfaatkan potensi melalui persaingan dan tekanan dari lawan yang lebih kuat. Itulah sebabnya, ketika Zhen Yan mengetahui bahwa Luo Feng sedang bersiap untuk menerobos ke tingkat penguasa domain, ia tidak hanya tidak menentangnya tetapi justru mendukungnya. Bagi Zhen Yan, manfaat dan poin yang diperoleh dari tugas-tugas kultivasi memang cukup besar, tetapi jika dibandingkan dengan membuang ribuan tahun di tingkat alam semesta, itu tidak sepadan. Yang lebih penting, kultivasi harus tentang maju dengan tekad, dengan tujuan sejati untuk terus mendaki ke ranah yang lebih tinggi. Tingkat penguasa dunia, dalam pandangannya, adalah tahap terbaik bagi para kultivator untuk mendekati puncak kekuatan mereka. Bagi Luo Feng, menerobos ke penguasa domain bukanlah tindakan gegabah, tetapi pilihan yang proaktif, langkah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Setelah menerobos ke tingkat penguasa domain, Luo Feng, dengan bantuan Dilan, secara signifikan memperpendek perjalanan antar bintang yang panjang menggunakan teleportasi kerajaan dewa. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Luo Feng dan pengawalnya tiba di planet tujuan mereka. Perlu dicatat bahwa konsumsi energi untuk teleportasi kerajaan dewa sangat terkait dengan jarak. Meskipun demikian, konsumsi energi untuk sekali teleportasi tetap sangat besar, dan biayanya bahkan bisa melebihi harga satu senjata Yanshen.
Karena alasan ini, banyak abadi lebih memilih menggunakan pesawat ruang angkasa dan menahan perjalanan antar bintang yang panjang daripada menghabiskan energi dalam jumlah besar untuk teleportasi kerajaan dewa. Meskipun Luo Feng adalah paman Dilan, ia tidak ingin memanfaatkan hubungan tersebut. Sesampainya di planet tujuan, Luo Feng segera mewarisi dan menerima warisan terakhir dari gurunya, Huyan Bo, dan mentransfer biaya energi teleportasi kerajaan dewa kepada Dilan. Setelah mewarisi lebih dari 3 juta unit case origin dari warisan yang ditinggalkan oleh Huyan Bo, Luo Feng akhirnya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan Mo Yunfine serta memperbaiki dan meningkatkan pesawat Yunmo. Dalam hal teknologi, perusahaan alam semesta virtual tidak tertandingi di seluruh alam semesta, terutama dalam teknik-teknik inskripsi rahasia yang diterapkan pada pesawat ruang angkasa mereka. Teknik-teknik ini memungkinkan pesawat Yunmo untuk langsung membelah planet selama perjalanan berkecepatan tinggi, bahkan para ahli tingkat penguasa dunia pun akan kesulitan menghindari kehancuran di hadapannya. Tak lama kemudian, tiba waktunya bagi Luo Feng untuk bertemu dengan Hong sesuai kesepakatan mereka, untuk membahas secara rinci masalah terkait Jiking. Faktanya, keluarga Ji memiliki status yang sangat tinggi di negara alam semesta Qianwu, karena leluhur keluarga itu, Marquis Yin Sui, adalah seorang abadi di tingkat marquis dan menteri lama dari penguasa negara alam semesta Qianwu. Ketika keluarga Ji mengetahui tentang hubungan Hong dengan Jiking, mereka sangat marah dan langsung menghadapi Hong. Jika bukan karena Hong mengikuti gurunya, penguasa dunia Luo, dan untuk sementara tinggal di kediaman seorang teman abadi, anggota keluarga Ji mungkin sudah mengambil tindakan untuk melenyapkan Hong. Di alam semesta yang luas, poligami, baik satu pria dengan beberapa istri atau satu wanita dengan beberapa suami, sangat umum terjadi. Para tetua keluarga Jiking, seperti In Sui, tidak akan dengan sengaja ikut campur dalam masalah asmara keturunan mereka. Namun, yang benar-benar menghalangi Jiking untuk jatuh cinta adalah gurunya, Raja Roh Ilusi. Luo Feng, meskipun merupakan pejabat tinggi, masih memiliki kesenjangan yang signifikan dalam status dan otoritas dibandingkan dengan seorang abadi tingkat raja. Hal ini seperti bagaimana Raja Long Yu dan Shen Yan memegang posisi yang jauh lebih besar di perusahaan alam semesta virtual dibandingkan dengan Luo Feng. Walaupun Luo Feng dapat dianggap setara dengan abadi semi marquis, kekuatan dan otoritasnya tetap kalah dibandingkan dengan abadi tingkat raja sejati. Istilah abadi semi marquis mengacu pada seseorang yang, setelah mencapai status abadi, secara langsung akan mendapatkan kekuatan tingkat marquis. Ini bukan hal yang langka di antara anggota ruang kosong primordial. Namun, abadi semi marquis hanyalah potensi. Jika seseorang jatuh selama proses pertumbuhan mereka, maka potensi itu akan hilang. Beberapa mungkin bertanya, mengapa Luo Feng, yang posisinya tidak cukup tinggi untuk campur tangan langsung, tidak meminta Zhen Yan untuk turun tangan? Sebenarnya, ini tidak akan berhasil. Pertama, Hong tidak memiliki hubungan langsung dengan Zhen Yan, dan memintanya untuk menggunakan pengaruh pribadi demi menyelesaikan masalah asmara akan sangat tidak pantas. Kedua, bahkan jika Zhen Yan menekan Raja Roh Ilusi untuk membiarkan Hong dan Jiking bersama, hal ini tetap tidak akan efektif. Bagaimanapun, setiap guru memiliki prinsip mereka sendiri saat menerima murid, dan orang luar tidak memiliki hak untuk ikut campur. Seorang murid yang dipaksa masuk ke dalam hubungan yang bertentangan dengan kehendak gurunya tidak akan menerima bimbingan penuh. Oleh karena itu, dalam hal menyeimbangkan antara kultivasi dan emosi, keputusan akhir harus berada di tangan Jiking sendiri. Namun, ayah Jiking tidak akan pernah mengizinkannya mengejar cinta. Alasannya sederhana, sebagai eksistensi tingkat alam semesta, ia tidak menonjol di keluarga besar Ji, dan bakatnya yang biasa-biasa saja membuatnya gagal mendapatkan perhatian keluarga. Akan tetapi, Jiking, dengan bakatnya yang luar biasa dibandingkan dengan teman-temannya, tidak hanya menjadi anggota inti dari aliansi tentara bayaran alam semesta, tetapi juga diterima sebagai murid di bawah Raja Abadi, yang secara signifikan meningkatkan status ayahnya di dalam keluarga Ji. Untuk mempertahankan kepentingannya sendiri, ia tentu tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu jalan kultivasi Jiking. Saat mengetahui bahwa Hong akan pergi sendirian ke restoran, tempat pertemuan yang telah disepakati dengan Luo Feng, ia segera membawa seorang pengawal tingkat penguasa domain untuk ikut ke sana. Jelas, niatnya adalah untuk menghalangi Hong dan memutuskan hubungan emosional Jiking terhadapnya, sehingga memperkuat posisinya sendiri dalam keluarga Ji. Setelah menunggu sekitar setengah tahun, Luo Feng akhirnya menerima surat penunjukan, secara resmi mengambil posisi sebagai utusan pengawas. Berbeda dengan tugas pada tingkat alam semesta,
Persyaratan perusahaan alam semesta virtual untuk penguasa domain bukan tentang mengambil misi kultivasi untuk mendapatkan poin, melainkan menyelesaikan tugas kerja yang diberikan oleh perusahaan. Utusan pengawas adalah salah satu tugas tersebut. Sementara itu, 3 Menteri Negara Alam Semesta Qianwu juga menerima pemberitahuan terkait. Berbeda dengan kegembiraan Luo Feng, reaksi mereka adalah kemarahan dan kecemasan. Setelah hidup nyaman di posisi tinggi begitu lama, mereka kini terjebak dalam pusaran kekuasaan, dengan korupsi dan suap yang merajalela. Tugas Luo Feng adalah mengawasi mereka dan memastikan mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan. Hal ini membuat ketiganya merasa sangat tidak tenang, karena jika Luo Feng mengungkap kejahatan mereka, terlepas dari apakah mereka dihukum atau tidak, posisi mereka akan terancam, yang akan secara langsung memengaruhi keuntungan pribadi mereka. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima. Untungnya, mereka tahu bahwa Luo Feng memiliki seorang guru yang sangat melindunginya, Zhen Yan. Dengan adanya ancaman dari Zhen Yan, mereka tentu tidak berani mengambil tindakan ekstrim terhadap Luo Feng, seperti diam-diam mengirim orang untuk membunuhnya. Jika Zhen Yan mengetahuinya, mereka pasti akan menghadapi akhir yang tragis. Kekuatan Zhen Yan cukup untuk dengan mudah melenyapkan mereka. Akibatnya, mereka hanya bisa dengan hati-hati mencoba menyenangkan Luo Feng, bahkan bersikeras mengadakan jamuan penyambutan untuknya. Dari perilaku mereka, Luo Feng sudah bisa membaca niat mereka. Sebenarnya, jika mereka tidak melakukan tindakan yang terlalu melanggar hukum, Luo Feng tidak berniat mencari-cari kesalahan mereka. Jamuan itu diadakan sesuai jadwal. Meskipun Luo Feng secara tegas meminta agar skala jamuan tetap kecil, setiap tamu yang hadir adalah tokoh berpengaruh di negara alam semesta Qianwu, termasuk Yin Sui. Luo Feng memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang Hong ke jamuan tersebut dan memberitahu Yin Sui tentang hubungannya dengan Hong. Adapun bagaimana reaksi Yin Sui, serta mengapa Raja Roh Ilusi menentang hubungan Hong dan Ji Qing, nantikan spoiler berikutnya, di mana saya akan menjawab semua pertanyaan ini untuk Anda. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.